Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anum Pailina. Saya dari kelas SI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang software atau perangkat lunak. Baiklah, yang pertama yaitu komputer memproses data menjadi suatu informasi yang berguna bagi penggunanya. Sebelum menjadi informasi, data tersebut diproses melalui perangkat keras atau hardware dengan menggunakan perangkat lunak atau software. Selanjutnya, ini adalah hierarki informasi dari data ke pengolahan data, informasi ke pengetahuan. Di dalam teori hierarki, informasi disusun mulai dari pengumpulan data atau fakta, pengolahan dan pengurutan data dengan proses seleksi sampai menjadi suatu yang berguna berupa informasi. Perangkat lunak atau software merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Selanjutnya software. Software sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras komputer. Berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin. Selanjutnya yaitu perangkat lunak komputer berfungsi untuk mengidentifikasi program, menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Selanjutnya berdasarkan perkembangannya, perangkat lunak dibagi menjadi beberapa era, yaitu era pemula atau pionir, era stabil, dan era mikro. Yang terakhir yaitu era modern. Fungsi perangkat lunak atau software merupakan program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, dan menghasilkan suara. Selanjutnya yaitu macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak terbagi menjadi 4 macam, yaitu sistem operasi atau operating system, program aplikasi atau application programs, yang ketiga bahasa pemrograman atau programming language, yang terakhir program bantu atau utility. Yang pertama sistem informasi atau operating system, yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, table, pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lain. Adapun fungsi utama sistem operasi bisa kalian lihat. Menyimpan program dan aksesnya, membagi tugas di dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas penting, dan lain-lain. Selanjutnya sistem operasi untuk mengendalikan program kerja komputer secara mendasar seperti mengatur media input, proses, output, mengatur memori, penjadwalan proses. Contohnya PC-DOS, MS-DOS, dan lain-lain. Adapun contoh sistem operasi, yang pertama disk operating system atau DOS, Microsoft Windows, Linux, dan Unix. Selanjutnya, program aplikasi atau application programs. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Program aplikasi atau application program merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu. Yang pertama, word processing atau pengolah kata. Yang kedua, program database, program spreadsheet, program CAD atau computer aided design, program layout artikel atau publisher. Selanjutnya, word processing merupakan salah satu program aplikasi di mana dalam pengoperasiannya menggunakan teks atau text-based. Contohnya WordStar Professional, WordPerfect, WeWriter, Microsoft Word, WordStar. Selanjutnya, program database merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengelola database. Contohnya, Miss Access, SQL Server, MySQL, Oracle. Program spreadsheet merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan perhitungan secara otomatis. Contohnya Lotus 123, Miss Excel, Quattro, Supercheck. Selanjutnya, program CAD atau Computer Aided Design merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau alat lukis. Yang selanjutnya program layout artikel merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media, cetak atau elektronik. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman atau programming language. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin. Bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Selanjutnya,
tiga level bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa tingkat rendah atau low level language. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi atau high level language. Yang terakhir, bahasa generasi keempat atau 4GL. Selanjutnya, bahasa tingkat rendah merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer itu sendiri. Contohnya, assembly language atau RPG, Repeat Program General. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa komputer yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Contoh, Basic, COBOL, Pascal. Yang ketiga, program bantu atau utility merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Contoh software ini diantaranya Norton Utility, WinZip, Norton Ghost, antivirus. Perangkat lunak untuk keamanan komputer atau antivirus. Untuk meningkatkan keamanan komputer dari serangan virus maupun hacker, diperlukan perangkat lunak seperti antivirus dan firewall. Virus adalah sebuah program yang menyusup dan dapat berkembang biak dengan sendirinya dalam media penyimpanan komputer. Dampak yang ditimbulkan oleh serangan virus, yang pertama menghabiskan ruang atau memori media penyimpanan, mengganggu kinerja memori sehingga aktivitas memori lambat, mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan, merusak file-file yang terdapat di dalam komputer, merusak perangkat keras komputer dalam jangka waktu yang lama. Antivirus harus selalu diupdate agar bisa dapat mengetahui jenis virus apa yang menyerang. Biasanya komputer yang terserang virus dapat dirasakan penggunanya, yaitu proses kerja komputer berjalan lambat, sering terjadi hang, hard disk menjadi penuh, memori berkurang, dan lain-lain. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari serangan virus. Yang pertama, memberi proteksi komputer dengan antivirus, melakukan update antivirus dan database, berhati-hati terhadap file kiriman atau file hasil download, mengetahui kondisi dan kinerja komputer, melakukan backup data secara rutin. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.